Halo teman-teman, ketemu lagi dengan YouTube channelnya Bali Hidroponik. Di edisi kali ini kami mau mencoba membagikan informasi sayur apa aja yang kaya akan gizi, terus diolahnya dengan cara apa gitu. Jadi begitu banyak sayuran di dunia ini, kita mau perkecil pilihannya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi sayur-sayur apa yang kaya akan gizi. Jadi di masa pandemi ini selain berolahraga, terus gaya hidup sehat, kemudian minum vitamin tentunya, dan makan sayuran yang bergizi tentunya, supaya meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi nggak gampang sakit gitulah istilahnya. Nah, kami sudah merangkum di buku ini. Ini kelihatan nih banyak nih. Ada beberapa sayur dan sayuran buah tepatnya untuk kami bagikan informasinya. Kita mulai aja langsung di urutan pertama. Jadi sayuran ini juga bisa didapatkan di Bali Hidroponik karena kami tanam di greenhouse juga. Jadi ada yang namanya sawi. Nah, persawian ini kesannya itu biasa aja gitu ya. Oh, sawi ya, sayuran biasa. Tetapi kandungan gizinya tuh lumayan juga teman-teman. Jadi untuk sawi-sawian ya ini ya, ada sawi bakso, sawi sendok ya, sawi pakcoy, kemudian sawi pagoda. Seperti ini ya, cuman ini masih belum usia panen. Itu kaya akan gizi. Yang pertama, tiap 100 gram sawi mengandung energi 20 kilokalori. Ya kalau penyebutan sebutan beratnya salah, kita minta maaf ya. Jadi energi 20 kilokalori, kemudian ada proteinnya 1,7 gram tiap 100 gram loh ya. Kemudian ada lemaknya 0,4 gram, karbohidratnya 3,4 gram, kalsium 123 miligram. Ini miligram ke gram. Ya pokoknya gitulah. Lumayan tinggi nih kalsiumnya. Kemudian ada fosfor 40 mg, zat besi 1,9 mg, vitamin B1-nya 0,04 mg, kemudian ada vitamin C-nya 3 mg. Ini vitamin C-nya lumayan tinggi ternyata di persawian. Nah, sawi-sawi ini sayuran yang gampang tumbuh, baik teman-teman yang mau berhidroponik, dia bisa dipanen di usia 25 sampai 30 hari. Atau kalau teman-teman yang mau nanam di tanah, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dari penyediaan nutrisi bagi sayurannya. Dan nanamnya juga gampang banget. Teman-teman tinggal beli benihnya di toko-toko pertanian, kemudian bisa disemai sendiri gitu, dirawat dengan baik, dan bisa dipanen gitu. Salah satu jenis tanaman yang gampang budidayanya. Nah, kemudian kalau untuk sawi itu pengolahannya itu bisa ditumis ya teman-teman, tumis sawi gitu. Teman-teman tumis terus dikasih daging. Jadi daging dulu ditumis, bumbu, kemudian daging, baru sawinya masuk. Atau teman-teman mau ca sawi, atau direbus juga bisa. Jadi teman-teman potong-potong kecil, kemudian ngerebus air gitu sedikit aja, kasih bawang putih, kemudian kasih garam secukupnya, kasih penyedap rasa kalau teman-teman suka, kemudian dimasukkan sawinya. Nanti makannya pakai nasi hangat sama sambal. Enak banget, baru ngomong aja udah lapar. Oke, kita masuk ke sayur yang berikutnya. Di sini pilihan kami jatuh ke wortel. Nah, ini wortel ini bisa ditanam secara hidroponik, tetapi instalasinya beda dengan instalasi yang di sini ya. Bisa pakai drip irrigation atau ya drip irrigation sih kayaknya yang lebih memungkinkan untuk akarnya bisa tumbuh jadi wortel. Nah, untuk wortel sendiri, tiap 100 gram wortel itu mengandung energi 41 kilokalori. Jadi lebih tinggi dari sawi kalorinya. Kemudian energinya, Kemudian ada karbohidratnya 9,6 gram, lebih tinggi juga dari sawi. Kemudian ada protein 0,9 gram. Ada kadar gulanya 4,7 gram. Ini lumayan tinggi, makanya teman-teman kalau
Gado tuh apa? Kalau makan wortel mentah-mentah itu dia ada manis-manisnya gitu ya. Ternyata kandungan gulanya juga cukup tinggi. Kemudian ada serat 2,8 gram. Nah ini yang penting nih, vitamin A-nya 835 mg. Wow, makanya teman-teman pada saat kami kecil ya, jadi kalau pengen matanya bagus gitu nggak pakai kacamata, makan wortel yang banyak gitu. Ternyata memang menurut penelitian vitamin A-nya tinggi ya, 835 mg, 800 loh. Ini lumayan tinggi. Kemudian wortel juga ada vitamin C-nya 5,9 mg. Kemudian ada kandungan vitamin E 0,66 mg. Jadi vitamin E ya, bukan ya gitu ya. Nggak ada hanya. Kemudian ada vitamin B1 0,07 mg. Kemudian ada yang terakhir vitamin B3 0,98 mg. Nah wortel ini olahannya yang pertama ditumis bisa ya, tapi bukan tumis wortel. Biasanya wortel itu campuran di dalam tumisan. Jadi misalnya teman-teman mau tumis sawi biar agak banyak dan ada merah-merahnya, ada warna lain selain warna hijau, teman-teman bisa kasih irisan wortel atau wortel terus dikasih tauge ya, terus dikasih daging tuh enak juga tuh. Kemudian ada dimakan langsung juga bisa buat teman-teman yang suka lalapan gitu. Wortel enak juga, tapi wortelnya yang muda loh ya, jangan wortel yang tua karena teksturnya udah lumayan keras dia. Kemudian yang terakhir saran dari kami pengolahannya adalah di jus. Jadi mau jus wortel saja atau wortel dikasih pisang, dikasih apel ya gitu, komposisinya terserah teman-teman. Wortelnya berapa potong atau berapa batang, apelnya berapa potong dan segala macam, teman-teman bisa googling di internet, banyak banget resepnya. Gitu. Nah kemudian pilihan ketiga kami untuk sayuran yang kaya akan gizi itu jatuh ke tomat. Nah ini tomat juga salah satu tanaman yang dipanen buahnya. Jadi tomat itu bisa sampai 3-4 kali panen kalau nggak salah tomat. Jadi ditanam, dia berbuah, dipanen, kemudian berbuah lagi, dipanen, begitu seterusnya sampai 3-4 kali. Setelah itu kayaknya penurunan dari tanamannya, jadi buahnya tidak sebagus dari panenan pertama gitu, karena semakin tua juga akarnya, semakin tua tanamannya, atau kebalik ya gitulah pokoknya. Jadi bisa 3-4 kali atau mungkin lebih kalau perawatannya bagus. Nah di tiap 100 gram tomat itu mengandung energinya 20 kilokalori, kemudian proteinnya 1 gram, ada di sini lemak 0,3 gram, karbohidratnya 4,2 gram, kemudian kalsiumnya 5 mg, vitamin A-nya 1500. Ini lumayan tinggi juga. Jadi wortel itu sudah tinggi vitamin A-nya. Ternyata tomat lebih tinggi lagi, dia 1500 IU. IU itu apa ya? Jadi ya begitulah intinya. Tapi angkanya lebih dari 1000. Gitu. Kemudian vitamin B-nya 0,06 mg, vitamin C-nya 40 mg. Jadi baik tomat, sawi dan wortel semuanya mengandung vitamin C. Jadi vitamin C ini untuk tubuh bagus banget. Jadi di masa pandemi gini biar teman-teman tetap fit, tetap sehat, tetap semangat gitu, konsumsi sayuran-sayuran yang akan ada di sini gitu ya. Nah untuk tomat sendiri pengolahannya bisa dimakan langsung, jadi dicuci dulu gitu ya, dicuci kemudian digigit kayak apel gitu, itu juga enak karena ya tomat ya dia banyak airnya, terus dagingnya juga empuk gitu, dan ada manis-manisnya juga. Kemudian bisa di sup ya, bahan sup. Jadi kalau teman-teman bikin sup apapun itu, sup ayam atau soto atau apapun itu masakannya, teman-teman bisa tambahkan irisan tomat di akhir ya, jadi dia tidak ikut dimasak sampai lembut gitu, tapi masih ada keras-kerasnya, itu juga enak banget. Sama bisa dicampur gado-gado. Jadi kalau teman-teman beli gado-gado biasanya akan ada tomat di dalam itu. Nah berikutnya ada sayur bayam. Jadi
bayam ini, kalau bayam lumayan sedikit bukan ribet juga sih, tapi dia sedikit susah untuk ditumbuhkan gitu, karena dia butuh air yang lumayan banyak gitu. Nah, di bayam juga ada di greenhouse kami juga nanam, ada bayam hijau, bayam merah. Teman-teman bisa order juga nanti lewat admin kami, jadi nanti bisa kontak YouTube atau Instagram kami. Nah, di tiap 100 gram bayam itu mengandung energi 36 kalori, kemudian protein 3,5 gram, karbohidrat 6,5 gram, kalsiumnya ini lumayan tinggi nih, kalsiumnya 267 mg. Wow. Kemudian ada vitamin B1 0,08 mg dan vitamin C 80 mg. Jadi mungkin di setiap sayuran ada vitamin C, makanya waktu kita kecil disarankan banyak makan sayur gitu, karena selain untuk masa pertumbuhan kita butuh kandungan-kandungan yang ada di sayur, mereka juga kaya akan gizi, jadi pertumbuhan kita bisa maksimal, tubuh kita juga bisa sehat. Nah, kalau bayam ini olahannya nggak begitu banyak sih, jadi bisa ditumis, bisa ca bayam, tumis bayam, kemudian kalau teman-teman bikin kuah kuning, terus bayamnya direbus ya, direbus pakai bawang putih sama garam dikit aja, kemudian teman-teman punya bikin masakan ayam kuah kuning atau apapun itu, nanti kuahnya disiramin di atas bayamnya, tuh enak juga tuh. Nah, atau mau di jus bisa, jadi campuran, tapi ya bukan jus bayamnya gitu, jadi campuran. Nah, yang berikutnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ini sedikit lucu ya. Ini ada yang namanya kelor. Dunia tidak selebar daun kelor kalau orang-orang bilang. Daun kelor ya gitulah. Nah, di daun kelor ini informasi yang kami dapatkan tidak serinci banget, tapi garis besarnya seperti ini. Vitamin C yang ada di daun kelor itu 7 kali lebih banyak dari jeruk. Kemudian kalsiumnya 4 kali lebih banyak dari susu ya. Ini mungkin susunya susu murni kali ya. Jadi kalau misalnya susu susu kemasan gitu, atau susu pabrikan gitu ya, mungkin kandungannya kan sudah difabrikasi gitu ya, udah dibuat, tapi mungkin ini perbandingannya sama susu murni. Kemudian ada vitamin A-nya 4 kali lebih besar dari wortel. 4 kali. Vitamin A-nya wortel tadi berapa nih? 835 mg. 4 kalinya. Ini ada di kelor. Kemudian proteinnya 2 kali lebih besar dari susu. Kemudian kaliumnya 3 kali lebih besar dari pisang. Pisang. Ya. Ini kelor nih mungkin salah satu super veggie kali ya, super vegetable, karena kandungan nutrisinya banyak banget. Jadi untuk vitamin A-nya aja 4 kali lebih tinggi dari wortel. 835 kali 4 berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Wow, jadi kami waktu menyusun list ini kaget juga dengar dan melihat wah, daun kelor segitu. Nah, data yang kami dapatkan ini dari sebuah artikel, dan artikelnya ini sudah terpublish gitu ya, jadi sudah melalui riset. Makanya kami ngambil artikelnya itu, bukan artikel yang sembarangan di Google ini, enggak. Jadi dia udah berbentuk PDF, sudah hasil penelitian dari seseorang, itu yang kami ambil, kami masukkan ke dalam sini. Jadi kami cukup berani ngomong bahwa lumayan valid gitu. Kalau ada terjadi kesalahan, kami mohon maaf, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar gitu ya. Kelor loh. Dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor tinggi kandungan nutrisinya. Gimana tuh? Kecil kan ya kelor ya? Kelor ayam tuh. Oh, telur. Kalau ke warung-warung, Bu, beli telur ayam. Bu, beli kelor ayam. Lucu ya Pak ya, lucu ya. Aduh, ini kami syutingnya cuma berdua, jadi suasananya ya kalau lucu cuma lucu bagi saya sendiri gitu. Next, kita punya kangkung. Jadi kangkung ini juga
salah satu tanaman yang bandel ya, dari pengalaman kami di Bali hidroponik. Beribet, kami nanam kangkung lumayan gampang ya, proses tumbuhnya dia lumayan gampang. Kemudian setahu kami juga kangkung kalau disebar gitu aja di jalan, diselokan gitu ya, dia bisa tumbuh gitu. Nah, tanaman ini ya, sayuran ini yang biasanya alah kangkung gitu ya, jadi kesannya tuh kangkung tuh kan sayuran yang bisa kita dapatkan di mana-mana gitu ya, di pasar juga ada, di supermarket juga ada, swalayan ada. Kalau rumahnya kita di dekat sawah atau di dekat yang banyak airnya gitu, pasti akan ada kangkung yang hidup di sana. Ini kita bisa petik aja. Tentunya kalau misalnya yang dibudidayakan dengan yang liar, kebersihannya beda gitu ya. Nah, ini lumayan mengejutkan. Jadi di tiap 100 gram kangkung itu mengandung energi 29 kilokalori, kemudian protein 3 gram, karbohidrat 5,4 gram, dan kalsium 73 miligram. Nah, ini data-data ini tidak semua kami sebutkan, karena kalau kami sebutkan semua bakal banyak banget kandungan nutrisi di dalam sayuran. Nah, yang terakhir kami punya sayuran indigenous ya. Ini indigenous ini adalah tanaman yang ditumbuhkan untuk mendapatkan bagian tanaman yang bisa dimakan mentah atau dimasak sebagai bagian dari makanan. Nah, tanaman indigenous ini contohnya ada kemangi, daun katuk, gambas atau oyong ya, gambas, kemudian ada kecipir, kemudian ada labu siam, kemudian ada selada, ada paria, kemudian ada koro ya. Paria ini sayur ya, bukan Maria admin kami. Maria sayur. Sayur Maria. Kemudian koro itu koro ini kacang ya. Kacang koro kan ya. Kayaknya kacang koro itu yang dimaksud. Nah, kita mau lihat sedikit beberapa kandungan yang ada di sayuran indigenous ini. Jadi saya buka catatan dulu. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, tadi kandungan nutrisi di sayuran indigenous. Ini ada daun kemangi, itu energinya 46 kalori, proteinnya 4,4 gram ya. Lumayan tinggi. Saya cari yang penting-penting aja. Ini nih, vitamin A-nya 5000. Bayangin, 5000 SI. Tinggi loh, vitamin A-nya 5000. Kemudian vitamin B1-nya 0,08 mg, vitamin C-nya 50 mg. Tinggi loh. Kemudian ada daun katuk. Daun katuk tuh ketawanya gue nganu ya, untuk ASI itu ya, orang yang ASI itu ya, biar susunya banyak. Daun katuk itu energinya 59. Kemudian saya baca yang penting-penting aja. Karbohidratnya 11 gram, vitamin A-nya 10,37 SI. Kemudian vitamin B1-nya 0,10, vitamin C-nya 239. Daun katuk loh. Vitamin C-nya 239 mg. Lumayan loh. Kemudian ada ini nih, paria ini. Kayak nama admin kami, paria. Aduh, nggak lucu lagi. Energinya 29 kalori, kemudian vitamin A-nya paria 180. Kemudian vitamin B1-nya 0,08 juga. Vitamin C-nya 52 mg. Lumayan tinggi. Kemudian ada kora, ini kacang kora ini. Kacang koro, kok kora. Kora tuh ini. Cucunya ini. Airbender tuh. Eng. Apaan Kora artis itu? Hah? Tora Sudiro itu, Pak. Ini energinya ada 125 mg. Kemudian vitamin A-nya 8 SI. Nggak tahu SI itu apa, nanti teman-teman cari sendiri. Vitamin B1-nya 0,11 mg. Vitamin C-nya 31 mg. Nah, itu tadi sayuran-sayuran yang kaya akan nutrisi versi Bali hidroponik. Hampir semua sayuran yang kami bahas tadi teman-teman bisa dapatkan di Bali hidroponik dengan cara teman-teman bisa cari di swalayan-swalayan yang kami
suplai sayurnya. Kalau di Salatiga ada Niki Baru, kemudian ada Baru, ada Sam-Sam juga. Kalau di Semarang teman-teman bisa ke Gelail, baik yang di cabangnya Candi, daerah Candi dekat Akpol itu, sebelah Akpol, atau di Citraland di lantai bawah. Ini bau ada bau kebakar jadi agak batuk. Nah, lebih banyak sayuran yang mengandung gizi. Ada kale ya, kami nyebutnya kale. Kalau bahasa Inggrisnya ada kale. Kale itu ada 5 jenis. Ada kale curly, ada kale nero, ada kale scarlet, red Russian, terus satu lagi itu saya lupa satu lagi apa, tapi kami punya 5 jenis kale. Itu dia super veggie juga, kandungan nutrisinya juga tinggi banget. Teman-teman bisa dapatkan di Bali Hidroponik juga. Atau teman-teman yang males ke swalayan dan teman-teman tinggal di daerah Salatiga, teman-teman bisa pesan di kami. Kalau di Semarang bisa juga nanti ngikut pengiriman di hari Semarang, kita share harinya kapan gitu ya teman-teman ya. Itu aja mungkin yang bisa kami share di video kali ini. Like kalau teman-teman suka, kalau informasinya berguna buat teman-teman, mohon di like, terus di share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang tahu channel Bali Hidroponik, semakin banyak orang yang subscribe channel Bali Hidroponik, supaya channel kami bisa semakin berkembang juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak suka video ini, bisa di unlike, bisa di dislike ya. Kemudian tulis juga komentarnya kenapa kok kurang disukai videonya gitu. Jadi kami bisa berbenah juga. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, silakan subscribe dulu supaya subscriber kami bertambah, channel ini juga bisa semakin berkembang tentunya, dan kami bisa memberikan konten-konten yang lebih informatif, lebih berguna, kemudian lebih kreatif buat teman-teman nikmati semua. Gitu aja. Tetap sehat di masa pandemi ini, tetap semangat. Ribet nih karena sudah mau closing, tetap semangat, dan kita ketemu di video-video Bali Hidroponik berikutnya. Terima kasih teman-teman.